Begitu juga kalau kita pergi ke Bukit Tinggi contohnya, yang identik dengan Bukit Tinggi itu adalah jam gadang. Dan orang tidak akan yakin kalau kita tidak berfoto di depan jam gadangnya. Orang gak akan yakin kalau kita sudah sampai ke Bukit Tinggi kalau tidak ada foto di depan jam gadang. Maka begitu juga dengan Ramadan, hadirin yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu bulan yang identik dengan cuaca panas dibanding bulan-bulan yang lainnya. Dan ini sesuai dengan nama bulan Ramadan itu sendiri, yang asal katanya dari ar-ramdo, yang artinya adalah panas yang sangat terik atau panas yang membakar. Dan selama bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa di siang harinya. Ketika kita berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, walaupun ada mungkin es cendol, ada es kelapa yang bisa menyegarkan tenggorokan kita, diharamkan di siang harinya. Dan juga kita tidak boleh berenang, berlama-lama di dalam air tidak boleh. Itu bisa jadi membatalkan puasa kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan kita sedang berpuasa di saat yang sangat panas terik, panas yang sangat membakar tubuh kita, maka kita sangat berharap sesuatu yang bisa menyejukkan tubuh kita. Di siang hari kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berlama-lama dalam berenang, bisa jadi batal puasa kita. Maka satu-satunya yang kita harapkan yang bisa menyejukkan tubuh kita adalah dengan turunnya hujan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan itu sangat kita harapkan turunnya hujan yang bisa menyejukkan tubuh kita. Tapi sayang hadirin, Ramadan itu panas yang membara, panas yang sangat terik. Kalau orang Arab mengatakan syiddatu waqa'as syams, matahari sangat terik pada saat itu. Namun hadirin yang dirahmati Allah, kalaupun Allah di bulan Ramadan tidak menurunkan hujan, tetapi di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Selama bulan Ramadan memang Allah tidak menurunkan hujan, tetapi di bulan Ramadan sudah pasti Allah menurunkan Al-Qur'an. Hujan dan Al-Qur'an sama-sama Allah turunkan dari langit. Hujan Allah turunkan ke dunia ini untuk menyegarkan, untuk menyuburkan tanah. Sedangkan Al-Quran Allah turunkan ke dunia ini untuk menyejukkan hati orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika di bulan Ramadan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita bersejuk-sejuk dengan tubuh kita. Tetapi selama bulan Ramadan Allah menginginkan kita untuk selalu menyejukkan hati dengan Al-Quran. Maka hati tanpa Al-Quran bagaikan bumi tanpa hujan. Hati tanpa Al-Quran bagaikan bumi tanpa hujan. Maknanya apa hadirin? Maknanya adalah gersang, tandus, tidak ada yang bisa hidup di atasnya. Begitu juga dengan hati manusia. Hati manusia tanpa Al-Quran, dia tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak akan tahu mana yang haram, mana yang halal. Dan dia tidak tahu amal apa yang harus dikerjakan untuk mendekatkan diri dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau seseorang tidak pernah disentuh Al-Quran, maka dia tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimanapun cara kita untuk memperlihatkan kebaikan itu kepadanya, apapun yang kita lakukan untuk melihatkan ini adalah suatu kebaikan, tetapi
kalau orang yang tidak pernah tersentuh hatinya dengan Al-Quran, kebaikan yang kita usahakan sebisa mungkin di hadapannya, dia hanya bisa melihat bahwa itu adalah suatu keburukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati tanpa Al-Quran bagaikan bumi tanpa hujan, gersang, tidak akan ada yang hidup di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan tadi di awal ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya apa? Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Bisa kalau kita buat suatu contoh, kalau kita mungkin pergi ke Kota Padang, kalau kita tidak berfoto di Masjid Raya, ataupun mungkin di tepi pantai, maka orang mengatakan, orang tidak akan yakin kalau kita sudah sampai ke Kota Padang. Tidak akan yakin. Begitu juga kalau kita pergi ke Bukit Tinggi contohnya. Yang identik dengan Bukit Tinggi itu adalah Jam Gadang. Dan orang tidak akan yakin kalau kita tidak berfoto di depan jam gadangnya. Orang gak akan yakin kalau kita sudah sampai ke Bukit Tinggi kalau tidak ada foto di depan jam gadang. Maka begitu juga dengan Ramadan, hadirin yang dirahmati Allah. Kita tidak bisa dikatakan jumpa dengan bulan Ramadan kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik itu membacanya, mentadabburinya, menghafalkannya, ataupun mungkin mengajarkannya. Maka sebisa mungkin hadirin, kita selama bulan Ramadan selalu ada Al-Quran yang kita bawa kemana-mana. Bisa saja mungkin Al-Quran itu kita hadirkan lewat sosial yang kita berinteraksi dengan banyak orang. Ataupun mungkin di genggaman kita ada Al-Quran, di hati kita ada Al-Quran, di perilaku kita ada Al-Quran, kemanapun kita berada, Al-Quran itu selalu kita bawa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak bisa dikatakan berjumpa dengan Ramadan kalau kita belum berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ketika kita masih di bulan Ramadan ini, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.